Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Hari di mana lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah ada di dunia ini. Karena ketaatannya kepada Allah Bapa, Dia rela untuk datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Seorang raja yang maha mulia meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia adalah raja. Dia adalah Tuhan dan Allah yang maha tinggi. Suci, suci, suci.
Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus begitu mengasihi manusia. Cintanya tidak bisa diukur dengan apapun. Cawan pahit harus diminumnya. Saat kematiannya sudah dekat, dengan jeritan lirih, dia berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia korbankan dirinya buat kita. Apakah yang dapat kita perbuat untuk menyenangkan kasih-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya? Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini adalah pujian yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kita yang terdalam, bahwa aku mengasihimu, Tuhan. Aku mau lebih mengasihimu, ya Yesus. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to
Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus adalah Allah yang layak menerima pujian dan hormat dan kemuliaan. Mari kita datang menyembah kehadirat-Nya. Kusanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. I exalt Thee. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh Engkau adalah Allah yang maha mulia. Engkau adalah Allah yang suci, luhur, mulia, dan agung.
kasih-Mu kepada kami tidak dapat lukiskan dengan kata-kata. Karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela berkorban datang ke dunia untuk mati bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau kami masih ada di tempat ini, ada kesempatan untuk kami bisa saat ini memperingati hari di mana Engkau mati di kayu salib bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, karena tetesan darah-Mu yang sangat mahal telah membayar dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang telah Kau berkati, yang berikan kepada kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kami yang telah hadir, Kau berbicara dalam hati kami, melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui doa tumpang tangan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah yang berlangsung di seluruh dunia sepanjang satu hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati. Engkau ada di tengah-tengah ibadah sepanjang satu hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus telah mengalami penderitaan yang sangat berat di dalam hidupnya atas perilaku manusia yang sangat brutal dan kejam. Kitalah orang-orang yang telah menyalibkan Yesus. Kitalah yang seharusnya ada di sana dan bukan Yesus. Seringkali kita sulit untuk mentaati perintahnya dan jatuh kembali di dalam dosa yang sama. Dosa-dosa kedagingan, iri hati, kebencian, kesombongan, pemarah, tidak mau memaafkan, suka bergosip, dan lain-lain banyak lagi yang tidak bisa kita ungkapkan. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dengan hati yang hancur, mari kita datang ke hadapannya. Salib, mahkota duri, cambuk, anggur asam, paku yang tertancap di kaki dan tangannya, lambung yang tertikam, luka menganga di sekujur tubuhnya. Masihkah kita mau hidup di dalam kedagingan kita?
begitu dalamnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia dari tahta kerajaan dan kenyamanan di sorga. Tolong ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, karena kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Kami seringkali, baik sengaja maupun tidak sengaja, tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu betul akan perintah-perintah-Mu. Firman-Mu setiap minggu kami dengar. Namun kami kembali jatuh dan jatuh lagi. Tolong ampuni dosa kami ya Bapa. Tolong berikan kesempatan sekali lagi bagi kami untuk datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, dan minta ampun atas segala dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih Bapa, dan tolonglah kami agar kami boleh hidup lebih mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami. Karena Engkau sudah terlebih dahulu datang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita datang dengan keyakinan iman kita bahwa kita semua percaya Tuhan Yesus disalibkan untuk kita semua. Meskipun dunia akan berlalu, sampai nafas berhenti, kita akan tetap bersandar pada salib. Kita menyanyikan dalam bahasa Inggris.
Bapak Ibu dan Saudara semua. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Hidup adalah pilihan, dan kita mengharapkan pilihan yang kita ambil ini akan menguntungkan buat kita, yang membuat kita bahagia dan nyaman. Terkadang mungkin kita salah memilih, namun berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia memilih disalib. Dia pilih kayu yang kasar dan paku yang tajam karena kesedihannya yang mendalam melihat manusia jatuh dalam dosa. Dia memilih disalib. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kematian Tuhan Yesus
adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebuah revolusi anugerah. Mari kita bersama memohon agar Tuhan hadir membangun hati dan iman percaya kita, agar kita dapat menerima firman hidup ini dengan hati yang terbuka, hati yang siap untuk diubahkan, diperbaharui, dan dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Pandanglah pada Yesus. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Let us pray. Tuhan, bawa kami dalam peringatan Jumat Agung ini untuk
memandang Kristus yang disalib itu. God, bring us in this Good Friday to remember Christ who was crucified for us. Biarlah mata iman, mata rohani kami tertuju dan terfokus kepadanya. Let our eyes of faith be pointed to you, Sehingga kami melihat diri kami sebagaimana Allah melihat. so we see ourselves the way God sees us. Melihat kemurahan Tuhan yang jauh melebihi apapun dalam hidup kami. We see God's grace and God's grace that is way more than anything we have in this life. Dan menyadarkan kami akan perlunya Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. And we realize how much we need God in our daily lives. Berkati waktu ini Tuhan. Bless this time, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray. Amin. Amen. Silakan duduk kembali Bapak yang terkasih. Please sit. Selamat pagi, shalom. Good morning, shalom. Saudara, hari ini saudara tahu hari apa? Iya, hari Jumat ya. It's Friday. Hari Jumat biasanya Jumatan ya. On Friday we usually Ini ke gereja gitu ya. Kita sedang memperingati hari Jumat atau yang disebut sebagai Jumat Agung, saudara. we are remembering Good Friday. Apa itu, saudara? What is Good Friday? Jadi memperingati penderitaan dan kematian Kristus. So we remember Jesus' suffering and death. Dan kita ketika memperingati tentang Jumat Agung ini, penderitaan dan kematian Kristus itu terkait satu hal, itulah kasih. When we remember Good Friday, we remember God's love. Dan berbicara tentang kasih, saudaraku, pasti kita tahu dan kita sadar bahwa semua orang suka dan membutuhkan kasih. Amin. We all need love. Benar? Is that Amin. true? Kok ragu-ragu ya? Saudara butuh kasih? Do you need love? Saudara perlu kasih? Do you want love? Saudara kasih tahu dong sebelah kanan. Aku mau dikasihi dong gitu. Sebelah kanan dong. Tell your left and Supaya right. sadar dong. Hey, I want to be loved. Saya perlu dikasihi, saya perlu dicintai. I want saudara. to be loved. Nah, tapi saudara kalau semua mau dikasihi, semua mau dicintai, siapa yang mengasihi saudara ya? But if everyone wants to be loved, then Nah who will sekarang love? katakan lagi, aku mau mencintaimu gitu ya. So Ayo, say katakan dong once sebelah more, kanan sebelah kiri. I want to love you. Wah ini yang lagi PDKT kesempatan saudara gitu ya. Everyone who is in the talking stage, this is your chance. Ya, saudara kita memang makhluk yang tidak bisa lepas daripada kasih saudara ya. We are creatures who cannot be apart from love. Namun tidak semua orang bisa menyadari betapa dalamnya nilai kasih itu saudara. But sometimes we don't realize how deep love is. Banyak orang mengertinya sebagai hal yang normally, yang biasa saja. A lot of people understand it as something that is normal. Padahal kasih Allah itu begitu ajaib dan revolusioner. But God's love is it's amazing and revolutionary. Saudara, kehadiran Kristus di dunia ini tidak hanya menandai sebuah pergantian kalender Masehi kita, saudara. The presence of Jesus does not only mark our calendars. Jadi sebelum Masehi itu disebut BC atau before Christ begitu. BC is before Christ. Dan kehadiran Kristus itu membawa sebuah perubahan, sebuah revolusi besar di dalam penanggalan atau kalender dunia itu menjadi AD, itu Anno Domini atau tahun Tuhan begitu. The presence of Jesus made AD, which is Anno Domini or the year of the Lord. Seringkali kita kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan SM dan M gitu ya, sebelum Masehi dan Masehi begitu. In Indonesian it's SM and AM. Nah maka ini satu revolusi yang begitu besar, saudara. Then this is a great revolution. Tapi tidak hanya sekedar bicara tentang kalender saja, saudaraku. But we are not only talking about the calendar. Tapi kehadiran Kristus sungguh-sungguh membawa sebuah perubahan besar, revolusi besar dalam kehidupan manusia. But sometimes Jesus made a revolutionary change in our lives. Kita sudah belajar bagaimana yang miskin mempunyai, yang lapar dan haus dipuaskan, yang berduka mendapat penghiburan, yang menderita
mengalami sukacita. We have realized that those who are poor in spirit have the kingdom of heaven. Those who hunger and thirst for righteousness will be filled. Those who mourn will be comforted. Those who are persecuted because of righteousness will be blessed. So, nilai-nilai kerajaan Allah itu dihadirkan kembali di tengah kacau dan gelapnya konsep dunia ini. The values of the kingdom of God are once again present in the midst of chaos and darkness of the world. Demikian juga saudara, Allah dengan keagungan kasih dan kebenarannya, anugerahnya yang dahsyat itu tertutupi oleh dosa dan kepungahan manusia yang merasa diri benar dan tidak membutuhkan Allah. Likewise, God, with the greatness of his tremendous love and grace, is covered by sin and the arrogance of humans who feel self-righteous and that they do Sehingga not need him. manusia sudah terkontaminasi dengan apa yang namanya dosa dan terpapar dengan begitu banyak konsep-konsep, nilai-nilai dunia yang sulit sekali untuk menerima keagungan, anugerah Allah yang begitu luar biasa itu. Humans have been contaminated by sin and exposed to the values of the world find it very difficult to receive the greatness of his grace in our lives. Manusia sering terfokus dengan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat dalam pengertian, dalam penglihatan yang sifatnya jasmani saja. Humans often look at the extraordinary in terms of like what humans understand. Misalnya dengan mujizat begitu. From like miracles. Oleh sebab itu seorang yang bernama Robert Capon, saudara, dia berkata Yesus itu tidak menyelamatkan manusia dengan mengobral banyak mujizat begitu. Someone named Robert Capon said that Jesus did not save mankind by doing miracles. Yang sakit tidak semua disembuhkan. They don't heal the sick. Yang lapar tidak semua diberi makan sampai kenyang begitu. The hungry he did not feed until they were Tidak full. semua badai ditenangkan. Not all the storms were calmed. Namun Yesus menyelamatkan manusia dengan cara yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih misterius. But Jesus saved mankind through a deeper, darker, and more mysterious way. Kenapa, saudara? Why? Karena masalah utama manusia bukan sakit penyakit, bukan ekonomi, bukan ketakutan, kekhawatiran psikologis, namun dosa yang membawa kebinasaan. Because the main problem in mankind is not sickness, not economical issues, not fear and psychological anxiety, but sin that brings eternal damnation. Oleh sebab itulah Yesus itu datang memberikan anugerah yang cuma-cuma, namun tidak mudah untuk dipahami dan diterima. That is why Jesus came to give grace that is free, but it is not easy to understand and accept that. Saudara, anugerah itu cuma-cuma, tapi tidak mudah diterima dan tidak mudah dipahami. Grace is free, but it is not easy to understand and accept. Izinkan saya bertanya dan minta pendapat saudara, misalnya begini saudara. Allow me to ask you for your opinion. Bulan Mei, minggu pertama kita akan merayakan HUT yang keberapa? 15. In the Wah, beginning of suaranya May, we will kenceng have banget, our Cilina. 15th birthday. Saudaraku, nah kira-kira kalau kita mau undang tokoh-tokoh agama ya, kita tokoh dari NU misalnya, dari Hindu, dari Buddha untuk hadir dalam perayaan HUT kita, mereka itu orang-orang yang taat dalam kehidupan agama mereka. Kira-kira menurut saudara gimana? What if Setuju we nggak? invite religious figures from lots of different religions who are very devout in their religion and beliefs? What do you think? Setuju nggak? Oke? Do you agree? Atau gini saudara, atau kita undang aja nih homeless, prostitut, pemakai narkoba, penjudi, pemabuk, penjahat untuk hadir dalam perayaan kita. Or do we invite the homeless, the prostitutes, the illegal drug users, the gamblers, the drunkards, the criminals to attend our church's birthday? Kira-kira gimana saudara? What do you think, brothers and sisters? Siap nggak? Are you ready? Kalau kita jujur saudaraku, kita lebih mudah untuk memberi tempat pada tokoh-tokoh agama yang hidup dalam kesalahan. Betul nggak? If we are being honest, it is easier for us to make space and accept those religious figures who live in righteousness. Gila, Musa undang para pelacur masuk gereja, begitu saudara. Wow, Moshe invited the Pecandu prostitutes into narkoba, the church, misalnya begitu. the illegal drug users.
Saudara, kita mendapati bahwa tidak mudah untuk menerima orang-orang dalam tatanan sosial masyarakat yang punya stigma buruk, stigma jahat, najis dan berdosa. We find that it is not easy to accept those in certain social classes who are burdened with the stigma of being bad, evil, unclean, or sinful. Oleh sebab itu pada zaman Tuhan Yesus pun tidak mudah untuk mengerti dan menerima apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Because of this, the people in Jesus' time did not find it easy to understand and accept what is taught and done by Jesus at the time. Yesus mengajarkan dan mengerjakan sesuatu yang revolusioner sehingga banyak orang menyebutnya sebagai sahabat orang berdosa. Jesus taught and did revolutionary things so that many people at the time called him a friend of sinners. Gimana dia menerima seorang yang jelas-jelas kedapatan berbuat zina? He accepted adulterers. Dia bergaul dengan pemungut cukai yang dalam stigma masyarakat ini orang yang berdosa, yang paling berdosa, saudaraku. He spent time with tax collectors. Dia bergaul dengan seorang penyakit kusta yang diasingkan, dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. He stayed with the lepers. Dan seorang yang berpenyakit kusta itu kalau kemana-mana dia harus berteriak, aku kusta, aku kena kusta, aku kena kusta. And lepers would say everywhere they go, I'm a leper, I'm a leper. Karena apa? Why? Karena setiap orang yang berdekatan dengan dia itu bisa terpapar dan pada akhirnya menjadi najis. Because anyone who comes close to the leper can be unclean. Tapi Yesus memberi hati, memberi tempat untuk orang-orang sedemikian. But Jesus gave his heart, he gave his time for those people. Justru Injil memang banyak mencatat. Seringkali Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang stigma buruk di tengah-tengah masyarakat. The gospel records Jesus often interacting with individuals with stigma in society. Dan Yesus mengubahkan dan menyelamatkan hidup mereka. And Jesus changed and saved their lives. So, kasih itu kasih yang revolusioner. This love is revolutionary. Tidak mudah menerima orang yang dalam pandangan masyarakat, apalagi dalam pandangan Allah yang kudus, berdosa. It is not easy to accept those who are viewed as evil in society and evil to God. Tapi itu yang dikerjakan oleh Kristus. But that is what Christ did. So, kemudian ketika berbicara tentang Allah yang peduli, When we speak of a God who cares, Allah yang turut merasakan pergumulan manusia, a God who experiences the trials and tribulations that we face, saudara, itu juga sebenarnya merupakan sebuah gagasan baru yang sangat-sangat revolusioner. that is actually a revolutionary idea. Tadi kita juga baca Ibrani pasal 4 ayat 15 itu. Allah itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudara. Hebrews 4 verse 15 says that we have Jesus who empathizes with our weaknesses. Dan kenapa saya katakan ini sebagai sebuah gagasan yang revolusioner, saudara? Why is this revolutionary? So, dalam tradisi Yahudi, dalam kepercayaan Yahudi, saudaraku, mereka memiliki konsep Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, saudaraku. The Jewish faith has a concept that God is holy. Dan Allah yang kudus itu artinya Allah yang terpisah, Allah yang berbeda dari apapun juga, saudara. A God that is holy is a God that is separated, that is different from everything else. Maka dengan konsep ini, bagi mereka adalah Allah tidak mungkin mengalami apa yang dialami manusia. So with this concept, they think that God will never experience what mankind experiences. Karena Allah itu berbeda dengan manusia. Because God is different from Allah tidak humans. sama dengan siapapun dan apapun juga. God is not the same to anyone or anything. Sehingga Allah itu tidak mungkin lapar. So God cannot Allah go itu hungry. tidak mungkin sakit. He cannot be sick. Allah itu tidak mungkin menangis. He cannot cry. Tapi penulis Ibrani mencatat, But Dia Hebrews says turut merasakan pergumulan manusia itu. he experiences our weaknesses. Maka ini sebuah gagasan yang revolusioner. This is a revolutionary idea. Sebuah kepedulian yang revolusioner. Something that is revolutionary. Saudara,
Ibrani itu memang ditulis untuk masyarakat yang waktu itu kebanyakan adalah penerimanya adalah orang-orang yang berlatar belakang Yunani. Hebrews Yahudi. was written for the Hebrews. Saudaraku, dalam filosofi Yunani secara khusus kelompok yang dinamakan pemikir Stoa ini, saudara. In Greek philosophy, a group called Stoa, Allah itu disebut dengan namanya apatheia. they say God is said to be apatheia. Apatheia itu artinya tidak dapat merasakan sesuatu sama sekali. Itulah Allah. Apatheia means that God cannot feel anything at all. That is Kenapa? God. Apa dasar pemikiran kaum Stoa ini, saudara? What is the base of their thinking? Artinya kalau dapat merasakan sesuatu, berarti ada yang mempengaruhi, saudara. It means that if he is able to feel something, then there must be something that influences him. Dan apapun yang mempengaruhi itu berarti punya kuasa atau kekuatan yang lebih besar, saudara. Whatever that influences him must have a greater power or strength than him. Nah, kalau ada yang mempengaruhi, maka dia bukan Allah, saudara. If there is something or someone that influences him, then he is not God. Oleh sebab itu Allah dalam pemikiran Stoa harus terbebas dari segala pengaruh apapun, saudara. Therefore, God must be free from any influence. Contohnya begini, sederhana, saudara. An example is this. Ini sekarang kita sudah mulai memasuki ya musim sebentar lagi winter. We have almost started to get into winter. Dan seringkali kalau ngobrol sama jemaat, aduh Musa udah mulai dingin, waduh timbul yang SMA ya, wah gatel-gatel gitu. Oftentimes when speaking with the congregation, Terus mulai, aduh They orang tua complain about- rematik gitu ya, illnesses, tulang pada sakit, saudara ya. arthritis. Artinya apa, saudaraku? What does it mean? Kita itu dipengaruhi oleh musim dingin itu. We are being influenced by winter. Itu berarti musim itu, dingin itu mempengaruhi kita, lebih berkuasa atas kita. It means that the cold influences us. It is more powerful than us. Maka kalau Allah itu tidak mungkin dipengaruhi oleh apapun. So God will definitely not have anything influencing Allah him. harus terbebas dari semua rasa, semua perasaan, saudara. God must be free from all feelings. Nah, itulah pemikiran kaum Stoa, saudara. That is the thinking of the Stoa. Maka ketika penulis Ibrani dikatakan Allah itu loh turut merasakan penderitaan kita, susah untuk dimengerti, saudara. So when the Hebrews say God can feel our weaknesses, it is hard to understand. Tapi ketika Allah menjadi manusia, But when God became man, jelas-jelas Allah merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. clearly God felt what we feel every day. Saudara, satu kelompok lain dalam para filsuf Yunani namanya golongan Epikuros. Saudara. The Epicurean philosophers, Allah itu bagi mereka itu hidup dalam kesenangan, dalam kemuliaan yang sempurna. Itu yang disebut intermundia. to them God or gods live in perfect pleasure and glory, live in what is called intermundia. Itu ruang-ruang di antara dunia itu. These are the spaces between worlds. Itu berarti di luar dunia itu. This is outside the world. Ya, tidak menyentuh dunia. It does not touch the world. Bahkan menurut kaum filosofi Epikuros ini, saudaraku, Allah itu atau dewa itu tidak sadar akan adanya dunia. Begitu. For the Epicureans, the gods are not even aware of the existence of this world. Ini kelompok yang kalau mungkin kalau kita itu jadi hidup dalam dunianya sendiri. Begitu. So this is a group that lives in their own world. Saudara, pemikir-pemikir ini tidak salah, saudara. These thinkers are Memang not Allah wrong. itu begitu agung, begitu mulia, begitu luar biasa, saudara. God is so great and amazing and extraordinary. Tapi justru di dalam kekristenan kita juga bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Allah yang luar biasa itu. Allah yang turun ke dunia dan juga turut merasakan penderitaan dan pergumulan manusia. But in Christianity, the God that is so great came to this world and felt
all the things that mankind feels. Seorang bernama Plutarch, saudara, dia seorang Yunani juga begitu. A man named Plutarch, Sampai dia katakan begini, saudara. he said, Melibatkan Allah dalam soal-soal duniawi itu ya satu penghujatan. involving God and worldly matters is Karena Allah itu blasphemy. terlalu agung. Because God Jangan is too great. ditarik-tarik ke dunia ini. Do not pull Allah him itu into this beda. world. He is different. Allah itu tidak sama. He is not the same. Tapi di dalam kenosis itu Allah menjadi manusia. But in kenosis, when God becomes man, Dia turut merasakan penderitaan manusia. he feels the suffering of humans. Kecuali dia tidak berdosa. And he was sinless. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. This is an idea that is revolutionary. Allah yang berinkarnasi itu turut merasakan pergumulan dan penderitaan manusia. God who was incarnated felt all the sufferings of Ini mankind. sebuah ide gagasan yang revolusioner dan luar biasa. This is an idea that is revolutionary and amazing. Dan ini rupanya bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar gagasan. Tetapi saudaraku, ini adalah sebuah fakta kebenaran. This is not only an idea or a thought, but a fact that is true. Dulu tidak disentuh, tidak tersentuh karena dia luar biasa, dia maha kuasa, dia maha tinggi, saudaraku. Previously, he could not be reached or touched. Namun sekarang Allah turun, datang ke dunia melalui Yesus Kristus dan mengalami apa yang kita alami sebagai manusia, penderitaan, kesulitan hidup dan sebagainya. But now after Jesus came into this world, he feels everything that we feel. He suffers like we suffer. Suatu saat dalam sebuah pelayanan, saudaraku, ada anak sekolah minggu bertanya seperti ini, saudara. Once I was asked by a child in Sunday school, Di satu daerah di waktu itu saya lupa, ya mungkin di Jawa atau di Sulawesi, saya lupa, saudara. somewhere in Java or Sulawesi. Dia tanya begini, saudara, apakah Yesus pernah sakit gatal-gatal, saudara, gitu ya. He asked, did Jesus ever feel itchiness? Dia turut merasakan penderitaan. Mungkin waktu itu dia seringkali alergi gatal-gatal, gitu. Makanya dia tanya itu, saudara. Ya. Apakah Yesus maybe he juga was turut used to merasakan itchiness. penderitaan saya ini, begitu. He asked, did Jesus also feel what I was feeling? Saudara, saya katakan apa, saudara? What did I say? Yesus itu tinggal di tengah keluarga yang miskin, saudara. Jesus lived in a poor family. Kalau mungkin waktu masih kecil gitu, saudara ya, itu ada orang-orang yang bisa punya kelambu gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa beli, saudara, nggak punya kelambu, saudara. Jadi bangun tidur itu badan bentol-bentol digigit nyamuk, saudara. Kelambu itu apa ya? Jadi cover untuk kita. Oh yeah, a long time ago, around the bed we had like a cover for insects. Generasi udah beda, saudara, udah nyaman, saudara. It's a different Ya, maklum ya. generation. Saudaraku, saya yakin Yesus juga merasakan itu. I'm sure that Jesus also felt that. Suatu saat ada seorang anak SMP juga bertanya, saudara, There was also a child in junior high school who Musa. asked, kira-kira Yesus pernah dibully enggak? Musha, was Jesus ever bullied? Saya katakan, Yesus itu dari keluarga yang miskin. Jesus was from a poor family. Saya yakin Yesus juga pernah mengalami itu. I'm sure that Jesus was bullied before. Dia mengalami apa yang dialami oleh kita manusia. He experienced what we as humans experience. Bahkan Yesus pun pernah dikhianati, Jesus was also betrayed. dijual oleh murid-muridnya, He was sold by his disciples. ditikung dari belakang, He was stabbed in the back. dicium tapi dijual. He was kissed, but he was sold. Yesus alami itu. Jesus experienced that. Maka Yesus benar-benar turut merasakan apa yang kita rasakan. So Jesus truly felt and experienced what we experience.
Sebuah fakta yang revolusioner yang tidak mungkin dimengerti, tidak mungkin dipahami oleh dunia ini, oleh manusia ini. This is an idea that is revolutionary and that we as humans cannot understand. Tapi Yesus mendapatinya. But Jesus did it. Yang ketiga, saudaraku, kita tahu saudara semua kebudayaan yang agung, kebudayaan yang tinggi, pasti mencintai yang namanya perdamaian. Saudara. We know that every great culture, every educated culture will love peace. Demikian juga agama, kepercayaan pasti mencintai perdamaian. Hence, every rational religion or belief will certainly love peace. Oleh sebab itu, agama dan kepercayaan mengajarkan untuk berbuat baik dan hidup berdamai satu dengan lain. Saudara. So, religion and beliefs will definitely advertise peace for us to live in peace with each other. Seperti Konfutse ini, saudara. Like Confucius or Confucius. Dia katakan kalau orang itu baik kepadamu, jangan lupa baik kepada orang itu juga. He said, if that person is kind to you, do not forget to be also kind to that person. Ini sesuatu yang baik, saudara. This is a good Kalau thing. orang baik ya kita harus baik, saudara. Dan normally itu. If someone is kind, we also have to be kind. Tapi ketika ditanya, saudara, bagaimana kalau orang itu tidak baik kepada kita, saudara? But what if that person is not kind to us? Kemudian Konfusius katakan, ya kita harus tegas, kita harus lurus, kita harus jujur, saudara. He responds, we must be firm, righteous, honest. Saudara, Konfusius tidak mengajarkan balas dendam, namun dia juga tidak katakan untuk tetap berbuat baik kepada orang tersebut, saudara. Confucius did not teach revenge. He only taught people to be honest, firm, and to stand on their principles. Dia hanya mengajarkan jujur, tegas, tegakkan pendirianmu, tidak berubah, engkau tetap jalankan apa yang harus dijalankan, meskipun tidak disetujui oleh orang lain. He taught people to be honest, firm, to stand on their principles, to not change, and to keep doing what you have to do, even if yet other people do not approve it. Sementara Lao Tse, saudara, mempunyai pikiran yang lebih tinggi. But Lao Tse had a higher thinking than Confucius. Karena dia berkata, ketika orang jahat kepada kamu, perbuatlah hal yang baik kepada dia. He said, if there is someone who is evil to you, do good to him, be kind to him. Kalau dia tidak baik kepadamu, kamu jangan tidak baik kepada dia. If he is not kind to you, don't be not kind to him. Karena menurut dia, dengan jalan itu mungkin kamu akan merubah hidupnya. Because according to him, you might change his life by doing so. Karena memang saudara ketika bicara tentang kekerasan, tidak akan bisa menghentikan kekerasan. Violence cannot stop violence. Karena kekerasan tidak mungkin bisa dihilangkan, dimusnahkan melalui kekerasan. Violence cannot be eradicated by violence. Oleh sebab itu sebuah kata-kata yang bijaksana daripada Lao Tse. Kalau orang tidak berbuat baik, kamu tetap berbuat baik. Jangan tidak baik kepada dia. So these are the wise words of Lao Tse. If someone who is not kind to you, you must be kind to him. Tetapi tidak berhenti pada berbuat baik kepada yang tidak baik. It does not stop at being kind to those who are evil. Yesus mengajarkan dan mengatakan, cintailah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jesus taught us, and he said to love your enemies and pray for those who persecute you. Tuhan Yesus tidak hanya berhenti, berbuatlah baik kepada orang yang tidak baik. Jesus did not stop at simply being kind to those who are not kind. Tapi Yesus mengajarkan, cintailah, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. But Jesus taught us to love our enemies and pray for those who persecute us. Bagaimana kita bisa mencintai musuh? How do we love our enemies? Bagaimana kita mendoakan musuh kita? How do we pray for those who persecute us? Suatu saat ada teman yang ngobrol-ngobrol begitu, dan kemudian dia mungkin, saya nggak tahu persis itu kisah nyata atau apa, kemudian dia cerita begini, saudara. There was a friend who told me this story. Dalam satu perselayanan gitu, pastoral, kemudian dia bilang, ya ada kebencian, kemudian dia layani dan kemudian, oke, kamu bisa mengampuni enggak? Begitu. He asked someone, can you forgive?
Ya saya pada akhirnya dengan berat hati saya sekarang sudah bisa mengampuni. Moshe said with a heavy heart that now he can forgive. Kemudian hamba Tuhan yang katakan, puji Tuhan. And a servant of God said, praise the Lord. Kemudian setelah itu, ya udah sekarang berdoa. And then he said, Doakan let's pray now. musuhmu. Pray for your enemies. Dan dia sungguh-sungguh berdoa untuk musuhnya itu yang sudah diampuni katanya. And he truly prayed for his enemy that he said he forgave. Berdoa, Tuhan Yesus, Jesus, saya mengampuni dia. I forgive him. Dan saya doakan dia masuk surga. And I pray that he enters heaven. Kalau bisa hari ini juga begitu. If you can, just this day. Saudara, saya nggak tahu itu pengampunan seperti apa, saudara. Brothers and sisters, I don't know if that is real forgiveness. Saudaraku, Yesus mengajarkan kita untuk mencintai dan mendoakan musuh. Jesus taught us to pray, to love our enemies. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan, saudara, And Jesus not only taught, tapi Yesus memberikan teladan untuk itu. but he led by example. Dia bukan hanya berpikir atau mengajar dalam ranah teori, saudaraku, He did not only theorize, tapi benar-benar menjadi ajaran kebenaran yang nyata dalam kehidupan itu. but he truly did it in his own life. Yesus tidak hanya menghadirkan damai dalam bentuk ajaran, namun menjadikannya nyata di dalam kehidupan itu, saudara. Jesus did not only theorize about peace, but he brought peace to the world. Yesus menghadirkan damai yang sejati, yang kekal, dengan mengorbankan dirinya sebagai korban pendamaian antara Allah dan manusia. Jesus brought a true and eternal peace by what he did on the cross for us Satu humans. pengorbanan yang ajaib dan revolusioner. A sacrifice that is amazing and revolutionary. Dan itu satu-satunya yang pernah terjadi di muka bumi ini. And that is the only time that ever happened in the history of the world. Tidak pernah kita menyumpai seorang yang mau mati untuk orang yang berdosa. We have never met someone who is willing to die for those who are Orang yang sinners. memberontak kepadanya, orang yang memusuhi dia, Those who are his enemies. yang menyakiti hatinya, yang melukai dirinya. Those who break his heart and those who hurt his body. Yesus tidak hanya berdoa mengampuni mereka, Jesus not only prayed to forgive them, tapi Yesus juga memberi diri untuk mati bagi orang-orang seperti ini. but he gave himself to die for these people. Dan dia juga mati untuk saudara dan saya. And he also died for all of you and me. Biarlah karya kehadiran dan pengorbanan Kristus di kayu salib sungguh menjadi anugerah yang membawa pembaharuan hidup bagi kita. Hopefully, what Jesus did on the cross, his grace and his love, may bring a change in our lives. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Let us pray. Tuhan, sungguh satu anugerah yang luar biasa. God, truly, this is an amazing grace that you've given us, Memutarbalikkan banyak konsep di tengah dunia ini. changing the different concepts of the world. Begitu sulitnya kami yang berdosa menerima orang berdosa. It is so hard for us sinners to accept other people who are sinners. Betapa sulitnya kami yang penuh kelemahan menerima orang-orang yang lemah. It is so hard for us who are weak to accept those who are weak. Betapa sulitnya kami yang juga pernah bersalah, tapi sulit sekali menerima orang yang bersalah kepada kami. It is so hard for us who do wrong to accept other people who do wrong Apalagi mengampuni, and forgive them apalagi berkorban untuk dia. and sacrifice for them. Tapi hari ini kami menemukan kasih sejati itu. But today we find the true love, Kasih yang revolusioner itu. a love that is revolutionary. Tuhan, biarlah kasih itu mengalir dalam hidup kami saat ini. God, let this love flow in our lives. Memenuhi kami. Fill us Sehingga kami sungguh-sungguh boleh mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. so that we may experience a renewal in you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray. Amin. Amen. Mari Bang terkasih, kita akan bersama-sama
menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita memandang salibnya. Kita mengingat kasih dan pengorbanannya bagi kita. Mengundang rekan-rekan singer bisa kita naikkan pujian ini, saudaraku. Bila ku ingat salibnya, di situ Tuhan dipaku. Melihat dan merasakan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Dia menanggung segala penderitaan, duka, sakit, luka kita. Dan biarlah kasih-Nya yang revolusioner itu, anugerah-Nya yang dahsyat itu, boleh mengalir dalam hidup kita. Sebentar, roti dan cawan perjamuan akan dibagikan untuk saudara. Dan biarlah ketika roti dan anggur perjamuan ini boleh kita nikmati, kita juga merasakan kasih kuasa Tuhan juga mengalir dalam hidup kita, menyembuhkan luka-luka kita, menyembuhkan sakit hati kita, menyembuhkan penderitaan-penderitaan kita. Dan kita boleh mengalami kekuatan di dalam kuasa darah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjamuan ini disediakan bagi setiap kita yang sudah percaya, yang sudah dibaptis dewasa, baik dari GKY maupun gereja-gereja yang seasa dengan kami. Bapak Ibu dipersilakan untuk boleh mengambil bagian di dalamnya.
Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, pada malam Tuhan Yesus mau diserahkan dan disalibkan. Ia mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya dan berkata, dan pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah dan makanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan daku. Kemudian dia mengambil cawan, yang mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Ambillah dan makanlah setiap kali engkau memakannya, meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian untuk boleh menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri, dan kemudian rekan-rekan pengurus akan membagikan roti dan anggur untuk saudara. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa duduk kembali, pakai waktu untuk teduh di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Renungkan anugerahnya yang revolusioner dalam hidup kita. Kita saja tidak mudah untuk menerima orang-orang berdosa dalam kehidupan kita, orang-orang yang bersalah dalam hidup kita. Tapi Yesus mau menerima kita yang berdosa apa adanya. Allah itu Allah yang begitu luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang transenden. Namun Allah itu juga mau turut merasakan penderitaan, pergumulan, sakit penyakitmu, lukamu, dukamu. Itu satu fakta yang luar biasa, yang revolusioner. Dia tidak hanya mengajarkan kebajikan demi kebajikan, tapi dia memberikan teladan apa yang dia ajarkan. Dia mencintai musuh-musuhnya dan mati bagi orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Terimalah anugerahnya melalui perjamuan kudus ini. Biarlah kasihnya mengalir dalam hidup saudara. Sama untuk boleh bangkit berdiri.
Mari kita mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah, yang menderita, yang terluka, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi, bersyukurlah untuk pengorbanannya. Terimalah dengan iman anugerah yang luar biasa, yang revolusioner itu. Milikilah di dalam hidupmu. Terimalah dengan iman, bersyukurlah, dan makanlah. Mari kita makan sama-sama. Mari kita mengangkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah sebagai penebusan akan dosa-dosa kita. Ketika darah tercurah, berarti dia memberikan nyawanya untuk kita. Ketika nyawanya diberikan, itu berarti seluruh hidupnya. Dia memberikan hidupnya sampai habis, tidak tersisa untuk kita. Terimalah dengan iman pengorbanan kasih-Nya yang luar biasa ini. Bersyukurlah, minumlah dan ingatlah akan Dia. Mari kita minum sama-sama. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas pengorbananmu di kayu salib ya Bapak. Karena kasih, Engkau mau mati untuk kita semua ya Bapak. Tuhan, harga yang mahal, harga yang sangat mahal. Seringkali ya Bapak, anak-anakmu ini ya Bapak lupa akan pembayaran yang Kau berikan ya Bapak. Biarkanlah di Jumat Agung ini ya Bapak, sekali lagi seluruh dunia orang memperingatkan hari kematian-Mu ya Bapak yang di kayu salib ya Tuhan. Kalau Engkau telah membayar semuanya ini dengan harga yang sangat-sangat mahal. Terima kasih ya Bapak untuk perjamuan kudus ini ya Bapak, yang sekali lagi Engkau ingatkan kami Bapak untuk kasih-Mu ya Bapak, untuk pengorbanan-Mu. Biarkan kami ya Bapak sekali lagi boleh bertobat ya Bapak dan kembali pada Engkau ya Bapak. Menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Naikkan satu pujian misteri iman sebagai pengakuan iman kita sekaligus pengharapan kita akan Tuhan. Yesus mati, Yesus bangkit, dan Dia akan datang kembali. Kristus telah mati, Kristus bangkit, Kristus kan datang kembali. Kristus telah mati, Kristus bangkit, Kristus kan datang kembali. Sekali lagi, Kristus telah mati. Kristus telah mati, Kristus bangkit, Kristus kan datang kembali. Kristus telah mati, Kristus bangkit, Kristus kan datang kembali. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak yang terkasih,